Kita akan memasuki penyampaian renungan firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita. Oleh sebab itu, jemaat diundang untuk berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku. menolong hidupku. Saya undang Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, seorang tokoh lintas gereja yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini kami memperingati kelahiran. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah syukur Natal dan Tahun Baru 2025 ini bersama keluarga besar Majalah Narwastu dan juga bersama dengan 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan Majalah Narwastu dan dengan seluruh keluarga besar, kami mengucap syukur dan memohonkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu sendiri. Roh Kudus yang memimpin kami semua dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan pada malam sore hari ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam. Salam. Horas. Puji Tuhan. Saya belajar Horas karena mantu saya orang Tapanuli ya saudaraku, puji Tuhan. Saudaraku, terima kasih kepada Narwastu, terima kasih kepada saudara semua yang mempercayakan renungan firman Tuhan pada acara yang berbahagia ini. Tema Natal yang diambil oleh Narwastu sama dengan tema Natal yang diberikan oleh aras-aras gereja untuk menjadi tema Natal tahun 2024, yaitu mari kita katakan sama-sama Lukas 2 ayat 15 bagian ini. Sama-sama 2, 3. Marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Sekali lagi kata, marilah sekarang pergi. Saudaraku, suatu ajakan daripada pemimpin-pemimpin aras gereja untuk kita datang kembali ke Bethlehem. Nah, pada renungan
sore atau malam hari ini, mari kita lihat beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai refleksi diri dan renungan di acara peringatan perayaan Natal dan Tahun Baru Majalah Narwastu ini. Apa sih yang ada di Bethlehem? Bethlehem itu berarti rumah roti. Apa yang kita akan temukan di Bethlehem? Kenapa kita diminta untuk kembali melihat, datang ke kota Bethlehem itu? Mari kita akan renungkan beberapa kejadian yang ditulis oleh sejarah di dalam Alkitab kita ini tentang Bethlehem. Saudaraku, kata Bethlehem, kota kecil yang sesungguhnya Mika katakan itu sebagai kota yang tidak berarti kecil, itu pertama kali ditulis oleh Alkitab dalam satu peristiwa, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35. Pada waktu Yakub dan keluarganya pergi, rencananya mereka mau ke kota atau ke daerah Efata, tetapi istrinya Rahel yang sudah hamil tua itu melahirkan di Bethlehem, ya, arah ke Efata. Dan kita tahu ceritanya, Rahel tidak kuat waktu melahirkan anaknya yang kedua dan meninggal dan dikuburkan di Bethlehem. Itu cerita Bethlehem yang pertama. Apa yang kira-kira bisa menjadi perenungan kita pada sore hari ini? Saudaraku, di dalam hidup kita ada satu hal yang kita tidak bisa kuasai. Ya, banyak hal dalam hidup ini kita bisa kuasai. Ilmu, kekuatan, pengaruh dan sebagainya kita bisa kuasai. Bahkan dunia ini bilang uang itu bisa menguasai segala-galanya. Tetapi ada satu yang kita tidak bisa kuasai, yaitu yang namanya waktu. Kita bisa menghitung berapa sisa kekayaan kita. Kita bisa menghitung berapa sisa jabatan kita. Kita bisa menghitung segala hal di dalam dunia ini, aset kita, keluarga kita bisa hitung, tetapi kita tidak bisa menghitung berapa sisa waktu yang masih kita punyai. Ya, kita bangga, kita melihat oma-oma, opa-opa masih memuji Tuhan. Tapi kalau ditanya berapa sisa waktu yang kita punyai, kita juga nggak tahu. Kita hanya mengucap syukur kalau sampai seumur ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Yang setuju katakan, puji Tuhan. Saya 1 bulan tepat lagi akan berusia 73 tahun. Ya, jadi betul tadi sambutan banyak yang sudah tua-tua kita ya, puji Tuhan. Jadi saya sama Panus suka bilang ya, kita udah seusia ini ya puji Tuhan masih bisa begini dan begitu ya, puji Tuhan. Saudaraku, perenungan yang pertama, ingatlah bahwa yang tidak bisa kita kuasai dan kita tidak tahu berapa lagi sisa kita adalah waktu kita, umur kita. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 dia katakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang hidupnya adalah Kristus, matinya untung. Ya, kita tahu yang disebut kematian itu tidak ada yang untung. Ya. Arloji kita mati aja nggak ada gunanya, ya. Apalagi sesuatu yang hidup. Saya lihat keponakan saya anjingnya mati, nangisnya bisa sampai seminggu. Sedangkan omahnya mati sehari nangisnya udah selesai gitu. Jadi betapa kematian itu sesungguhnya tidak menguntungkan. Hanya orang yang hidupnya adalah Kristus. Mari kita pikirkan hidup kita adalah apa. Seringkali orang berpikir hidup adalah karir, adalah kesuksesan, keberhasilan. Enggak salah. Hidup adalah keluarga. Hidup adalah menikmati hidup ini. Enggak salah.
Tetapi Paulus katakan, orang yang hidupnya adalah Kristus, dia akan menjumpai bahwa kematian itu sesuatu yang menguntungkan. Karena dia akan melihat pintu sorga terbuka. Dia akan melihat kekasih kita Tuhan Yesus Kristus menjemput kita. Dan keluarga yang dari orang tua yang hidupnya adalah Kristus adalah keluarga yang bahagia. Anak cucunya, Mazmur katakan, akan diberkati dan tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta sedekah. Saudara yang percaya bahwa orang benar, keluarga besarnya pun akan diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi Paulus kemudian katakan, tetapi kalau kita masih hidup sekarang, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Mari saudaraku, di tahun 2025 ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita, marilah kita bekerja dan menghasilkan buah. Artinya berdampak, ada sesuatu yang berdampak. Tadi saya ngobrol dengan Panus katakan dulu memulai persekutuan doa ekumene di tahun 70-an. Nah, sekarang ini buah-buahnya udah cucu-cucunya, mungkin anak-anak. Puji Tuhan. Apa yang kita kerjakan mestinya menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, cerita di Bethlehem juga bicara cerita tentang kelahiran. Di sana dilahirkan anak bungsunya daripada Israel, dari Yakob, ya. Ibunya sebelum dia meninggal memberi nama anak yang dilahirkannya itu adalah Ben-Oni. Ben-Oni artinya anak kedukaan, anak kesedihan. Tetapi Yakob menggantinya dengan Benyamin. Dan Benyamin artinya anak kesayangan, anak yang paling dikasihi. Kita percaya bahwa semua hal-hal yang kita rasakan di akhir tahun 2024 menyusahkan, memberatkan, merugikan, akan dirubah menjadi sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan pada waktu kita memiliki mindset pandangan yang berbeda. Oleh sebab itu, kembali ke Bethlehem kita seakan-akan diingatkan supaya kita kembali dengan cara berpikir kehendak dan rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang membawa kecelakaan. Rencana Tuhan selalu membawa damai sejahtera, keselamatan dan masa depan yang penuh harapan. Kita yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Bicara Bethlehem, kita nggak akan lupa tentang satu cerita yang ditulis oleh Alkitab tentang satu keluarga yang meninggalkan Bethlehem, yaitu keluarga dari Elimelech dan Naomi. Dan mereka karena keadaan di Bethlehem mengalami kelaparan dan mereka pindah ke Moab. Dan kita tahu ceritanya anak-anaknya daripada Naomi menikah dengan orang-orang Moab, ya, dan Alkitab menceritakan suami dan anak-anaknya meninggal di tanah asing, di tanah yang jauh itu. Sampai Naomi memutuskan kembali ke tanah asalnya, ke Bethlehem. Dan kita tahu dari dua mantunya itu yang ditulis oleh kitab Rut, hanya Rut yang mau ikut ke mertuanya untuk kembali ke Bethlehem. Saudaraku, pada waktu Naomi datang ke Bethlehem, perempuan-perempuan di sana mengenali Naomi. Oh, itu Naomi, dulu teman saya, oh itu masih saudara saya. Tapi Naomi katakan jangan sebut lagi saya Naomi, sebut saya Mara karena hidupnya pahit. Saudaraku, pesan yang kuat dari cerita ini, jangan sampai kita meninggalkan Bethlehem. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Tuhan, rumah roti, kehidupan. Karena mereka yang meninggalkan akan mengalami kepahitan. Naomi pergi dengan seluruh keluarganya, tetapi
dia kembali tidak ada satupun yang dibanggakan. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan dia hanya bawa seorang mantu orang Moab lagi. Ya, kita tahu zaman itu orang Israel dengan orang Moab kurang bersahabat. Ya, Israel merasa keturunan dari Abraham, sedangkan Moab itu berasal dari anaknya Lot. Ya, anaknya Lot dari anak perempuannya yang kedua atau ke-1, ya, yang sulung. Yang bungsu itu dia punya anak namanya Amon, akan jadi Bani Amon. Jadi Naomi tidak ada satupun yang bisa dia banggakan. Tapi pada waktu dia memutuskan kembali ke Bethlehem, ada satu pemulihan yang Tuhan berikan. Nah, kita tahu Ruth akhirnya berjodoh dengan Boas dan bahkan masuk ke dalam silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang tadinya mustahil, Tuhan bisa buat tidak mustahil pada waktu orang mau kembali kepada Bethlehem. Dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bethlehem bisa berarti juga kasih karunia Allah. Saudaraku, pesan pada sore hari ini, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan di tahun 2025 ini, supaya tidak timbul kepahitan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap datang dan tinggal dalam kasih karunia Allah. Sebab segala sesuatu sesungguhnya adalah kasih karunia Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara, di Bethlehem ada panggilan dan pilihan Tuhan. Pada waktu Tuhan tidak lagi berkenan kepada pemerintahan Saul, karena Saul melanggar banyak hal dan tidak menghormati Tuhan, Tuhan memilih gantinya Saul. Disuruhnya Nabi Samuel untuk mengurapi raja baru dan dikatakan, pergi kamu kepada keluarga Isai di kota, di desa yang namanya Bethlehem. Dan kita tahu cerita itu yang ditulis oleh 1 Samuel pasal yang ke-6, dari sekian anak Isai yang menurut pandangan Samuel yang pantas untuk jadi raja, ternyata Tuhan tidak memilih mereka. Ya, Tuhan memilih si bungsu Daud yang mukanya kemerah-merahan, masih muda dan hanya punya pengalaman sebagai gembala domba. Dia tidak punya pengalaman sebagai prajurit perang, dia tidak punya pengalaman dari ilmu-ilmu yang lain. Tetapi Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hatinya. Oleh sebab itu kita percaya kalau kita kembali ke Bethlehem, seakan-akan pada kesempatan ini juga Tuhan bicara, mari kita ingat kapan Tuhan memanggil kita semua. Kapan Tuhan memilih kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Saudaraku, saya mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan. Karena keluarga kami, ya, orang tua, kakek, nenek, dan sampai ke ujung sana tidak ada satupun orang Kristen. Tapi karena kebaikan, kasih karunia Tuhan, Tuhan kirim penginjil ke desa kami. Ya, di kota desa yang namanya Panyingkiran, di kota Sumedang di Jawa Barat. Ya, kemurahan Tuhan di tahun 60-an penginjil datang ke sana dan mendirikan atau sewa rumah di sebelah rumah kami dan dijadikan gereja. Waktu itu sepanjang mata memandang di depan rumah adalah sawah. Orang tua saya juga adalah petani. Dan dari situ saya yang seorang remaja bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya tertarik ke gereja bukan karena pengajaran tentang Yesusnya.
Saya tertarik ke gereja karena pendeta-pendeta penginjil zaman itu modalnya cuman Alkitab dan gitar. Ya, dia main gitar, tahun 60-an gitar adalah sesuatu alat yang mahal. Ya, main gitar, anak-anak muda ya pada kumpul, diajar nyanyi, mulai cerita tentang Alkitab. Saya mendekati pendeta itu pengen pinjem gitarnya dan pengen belajar gitar. Dan puji Tuhan, ya, saya bisa main gitar dari pendeta almarhum gembala saya yang pertama. Sayangnya gembala saya yang pertama ini hanya bisa mainkan 5 atau 6 chord, ya, C, D, E, F, apalagi A, E. Nah, cuman itu aja. Tapi seluruh lagu lama itu cukup dengan 6 chord itu. Ya kan, mau kemanapun cukup 6. Lagu sekarang kan yang banyak minor, menor, major, ya kan. Jadi sampai sekarang saya bicara lagu itu, dan kalau kita nyanyi lagu lama saya bisa mengiringi dengan seperti lagu tadi Angklung itu lagu lempeng-lempeng aja ya, nggak ada yang minir-minir ya. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita ingat kapan Tuhan memanggil kita sehingga kita bisa kembali kepada yang namanya cinta mula-mula. Efesus ditegur oleh Tuhan dalam kitab Wahyu karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Efesus adalah gereja yang paling maju pada waktu itu, ya. Bahkan pusat penginjilan dunia itu adanya di Efesus. Tetapi kitab Wahyu pada waktu Tuhan mengunjungi 7 gereja itu, Efesus ditegur karena mereka meninggalkan panggilan yang pertama yang disebut kasih yang mula-mula. Dan Alkitab tuliskan betapa dalamnya mereka jatuh. Saudaraku, renungan pada sore ini juga, mari kita kembali ke panggilan kita yang awal, ya. Kita dipanggil, ya, pada waktu kita dipanggil, menggebu-gebu kasih kita kepada Tuhan, biarlah itu tetap ada. Alkitab menceritakan pada waktu Daud mengalahkan Goliat, ya, dicatat oleh Alkitab, Daud yang anak kecil itu berhasil mengalahkan Goliat yang besar, ya. Saudaraku, kalau di dunia tinju semuanya diukur berat badannya, ya. Nggak mungkin yang berat badannya kelas 50 kilo lawan yang 120 kilo, sekali pukul juga mental. Ini Daud nggak seimbang, dia hanya kelas maha ringan melawan kelas maha berat. Tetapi karena kuat kuasa Tuhan dia kalahkan. Tapi yang menarik, pada waktu Daud mengalahkan Goliat, apa reaksi dari Saul? Kan Saul adalah pemimpin waktu itu. Saul tidak bertanya siapa anak muda itu. Dia nggak bertanya begitu. Tapi Alkitab menuliskan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-55, Raja Saul bertanya kepada panglimanya, anak siapakah orang muda itu Abner? Abner menjawab, saya juga nggak tahu. Dan di ayat yang ke-58, ketika Saul bertemu Daud, dia bertanya, anak siapakah engkau? Ya orang muda. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Saudaraku, keberhasilan kita orang selalu kaitkan dengan siapakah kita. Saul tidak bertanya, kamu namanya siapa? Tetapi anak siapa kamu? Ya, anak siapa? Saudaraku, apapun yang kita lakukan, ya, keberhasilan kita, kehebatan kita akan terus terkait dengan nama keluarga, terkait dengan nama alma mater kita, tempat bekerja kita, terkait dengan gereja kita, dan terkait dengan bangsa dan negara kita, dan terlebih terkait dengan Tuhan kita. Orang seringkali bilang, oh kok orang Kristen begitu? Dia nggak bilang, Mulyadi kok begitu? Dia bilang orang Kristen begitu. Oleh sebab itu, jadilah saksinya Tuhan di tahun 2025 ini agar nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, otomatis nama marga kita juga akan dimuliakan. Nama keluarga kita akan dimuliakan, gereja kita pun akan dimuliakan. Dan
Natal selalu bilang bahwa kemuliaan Tuhan turun kepada orang yang berkenan kepadanya. Mau beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Peristiwa Bethlehem berikutnya. Satu kali Bethlehem dikepung atau dikuasai oleh tentara-tentara Filistin. Seluruh kota itu menjadi markas besarnya Filistin. Daud dan tentaranya ada di atas gunung. Dalam 2 Samuel pasal 23 tiba-tiba di satu malam Daud ngomong kepada dirinya sendiri, seandainya aku bisa minum air dari Bethlehem yang ada di perigi yang ada di Bethlehem, alangkah bahagianya aku. Nah, omongan Daud ini kedengar kepada panglima-panglima perangnya. Dan panglima perang itu 3 panglima utamanya Daud bilang, mari kita masuk ke tentara musuh, ke campnya musuh. Kita ambil air dari perigi yang ada di kota Bethlehem untuk raja kita, untuk Daud. Dan Alkitab katakan 3 panglima ini, ya disebut 3 pahlawan itu, malam-malam itu menerobos di tengah-tengah campnya daripada orang-orang Filistin. Alkitab tidak menuliskan bagaimana caranya, tapi Alkitab menuliskan ketiga pahlawan itu berhasil mengambil air dari sumur yang ada di kota Bethlehem yang dikuasai oleh musuh dan membawanya ke Daud. Ya, mereka rela berkorban nyawanya untuk tuannya. Mereka rela melakukan sesuatu yang mustahil sesungguhnya. Ya, ribuan musuh ada di sana untuk tuannya. Dan pada waktu Daud menerima air yang dari Bethlehem itu, apa yang dilakukan Daud? Dia memberikan air itu, dia tidak minum, dia membuat mezbah dan jadikan air itu menjadi korban curahan untuk Tuhan. Katakan bahwa aku tidak bisa menikmati ini, aku berikan kepada Tuhan. Saudaraku, mari di tahun 2025 ini dalam peringatan ini. Banyak hal yang mungkin kita sudah usahakan, berjuang mati-matian untuk mencapai sesuatu. Dan sudah kita dapatkan, maukah kita persembahkan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, seperti orang-orang Majus, dia tidak melihat bahwa raja yang dicarinya itu ada di istana. Tapi dia percaya apa yang dikasih petunjuk bintang itulah raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan dia mempersembahkan persembahan yang sangat mahal pada waktu itu, emas, kemenyan, dan mur. Biarlah hidup kita menjadi hidup penyembah, mempersembahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Apa saja prestasi yang kita telah capai dalam perjuangan hidup ini, semuanya akan menjadi satu kebanggaan. Apakah itu menjadi milik yang kita nikmati sendiri atau kita mau kembalikan segala hormat, puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang memungkinkan kita berhasil demikian. Saudaraku, hal yang lain yang kita bisa pelajari bahwa 3 pahlawan Daud ini memiliki visi yang sama, kerjasama yang baik dan kesatuan hati. Mereka berhasil mendapatkan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Marilah Narwastu dan kita semua tokoh-tokoh pilihan Narwastu di tahun ini, kita percaya kesatuan hati, kerjasama yang baik, ya, kekompakan itu akan menghasilkan karya-karya yang besar, bahkan yang mustahil tidak mustahil. Tuhan Yesus katakan kalau ada 2 orang saja sepakat di muka bumi ini, apa yang mereka minta kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Susah sekali untuk sehati. Suami istri saja yang udah hidup bertahun-tahun, susah sehati. Ya, susah. Makin tua kami juga makin susah sehati. Dulu rasanya lebih gampang. Gara-gara odol aja bisa ribut, saudaraku.
Ya, seringkali ini cara pencet odol itu mesti dari bawah bukan dari atas, ya kan? Seringkali hal-hal yang kecil, tapi itulah keunikan keluarga, ya. Mari saudaraku, kesehatian di tahun ini dibutuhkan sekali. Dan yang terakhir di Bethlehem adalah tempat kelahiran juru selamat Tuhan kita, Sang Mesias, ya. Saudaraku, cerita Natal hanya ada dua, cerita gembala dan cerita orang Majus. Dalam 4 Injil Natal hanya ditulis oleh Injil Matius dan Lukas. Ya, dibolak-balik dari tahun ke tahun. Kalau kita bicara tentang Natal pasti akan ketemu gembala atau orang Majus. Apa perbedaan gembala dan orang Majus? Gembala datang ke Bethlehem untuk melihat apakah berita yang disampaikan malaikat itu benar atau tidak. Orang Majus datang ke Bethlehem dengan tujuan bukan melihat saja tapi menyembah raja yang baru lahir. Orang gembala setelah dari Bethlehem mereka pulang dengan sukacita. Orang Majus juga pulang dengan sukacita. Gembala melihat malaikat makanya dia ke Bethlehem. Orang Majus tidak melihat malaikat, tetapi dia percaya ilmu pengetahuannya mengajarkan akan ada raja yang lahir. Dan dia percaya akan segala apa yang ilmu pengetahuan. Tetapi pada waktu mereka menyembah Tuhan, pada waktu mereka mempersembahkan yang terbaik yang mereka persembahkan, malam itu malaikat Tuhan datang kepada orang Majus dan berkata, kamu pulang pakai jalan yang lain, jalan yang selamat. Dan mereka ketemu dengan malaikat. Saudaraku, pada sore malam hari ini, marilah kita datang untuk menyembah Tuhan. Dan kita meresponi apa yang kita dengar, apa yang kita percayakan untuk segera ke Bethlehem. Di zaman yang penuh dengan limpahan informasi dan berita, hendaknya kita peka akan suara kebenaran dan cepat meresponinya. Jangan sampai berita yang tidak benar, yang hoax, yang cepat kita bereaksi dan menanggapinya. Dari hiruk pikuknya gelombang informasi yang semakin banyak dan cepat ini, biarlah Narwastu dan kita semua masih mampu memancarkan suara kebenaran yang mampu mengubah segala keadaan menjadi penuh dengan damai Kristus. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru ke 2025 saudara-saudara semua. Immanuel, Tuhan beserta Narwastu, Tuhan beserta kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mengucap syukur Bapa dalam surga. Kiranya perenungan firman Tuhan boleh jatuh di hati-hati yang subur sehingga boleh bertumbuh dan berkembang. Kami mau kembali mengingat dan tinggal di Bethlehem, di mana di sana banyak hal-hal yang kami harus kembali. Pakai kami terus di tahun 2025. Pakai Narwastu menjadi media yang membawakan suara kebenaran-Mu. Terima kasih untuk para tokoh-tokoh Kristiani yang membawa inspirasi yang baik bagi kami semua, bahkan bagi masyarakat. Biarlah mereka tetap menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan.